Selebgram asal Korea mencari cuan di Indonesia, Na Dae-hoon akhirnya bisa bernafas lega dan tak lagi menaruh curiga karena pengkhianatan cinta istrinya. 3 Desember 2025, Dae-hoon resmi cerai dari Julia Prastini alias Jule yang sudah menjadi istrinya sejak 31 Juli 2021 dan memberinya 3 anak. Dae-hoon Jule resmi cerai setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan vonis cerai secara first take melalui e-court. Pengadilan Agama Jakarta Selatan sore ini telah mengeluarkan putusan untuk permohonan cerai talak yang diajukan oleh klien kami sebagai pemohon, mengabulkan permohonan secara perstek dari pemohon, memberikan izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raji kepada termohon. Lantas, benarkah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Dae-hoon usai melihat bukti perselingkuhan antara Jule dan Safri Ramadan? Putusan itu keluar didasarkan mungkin pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan bukti yang telah kita ajukan. 31 Juli 2021 menikah, 3 Desember 2025 pisah. Meski berat, Dae-hoon mengaku bahagia menyandang status duda. Apalagi tak hanya cerai dari Jule, Dae-hoon juga mendapatkan hak asuh ketiga anaknya. Yang diinginkan oleh klien kami adalah cerainya dikabulkan dan ketiga hak asuh anak berada dalam pengasuhan Pak Dae-hoon, dan alhamdulillah putusan sore hari ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, yang penting saling berkomunikasi saja, itu tidak ada pembatasan. Tidak ada syarat apapun, Ibu Julia ingin memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, tidak ada. Dari awal gugatan sampai dengan putusan ini keluar, antara pemohon dengan termohon tidak ada membicarakan masalah gonogini. Dae-hoon dan Jule kini sudah resmi bercerai. Jule yang diduga selingkuh dengan Safri Ramadan jadi pemicu. Bahkan sejak isu ini beredar luas di media sosial, Jule merasakan dahsyatnya nyinyiran The Power of Netizen plus 62. Jule kena cancel culture dan kehilangan pekerjaan, bahkan Jule sampai harus pakai masker dan melepas jilbabnya saat menemani anak-anaknya main di playground. Perjuangan dan perjalanan panjang komedian Andre Taulany untuk cerai dari Rienwartia Trigina alias Erin akhirnya happy ending. 3 Desember 2025, Andre akhirnya resmi menduda setelah membacakan ikrar cerai talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ironisnya, Andre membaca ikrar talak cerai hanya selang 14 hari jelang wedding anniversary yang ke-20 tahun. Andre Erin nikah 17 Desember 2005 dan resmi cerai 3 Desember 2025. Ikrar talak cerai sudah dibacakan, status duda telah disematkan. Andre Taulany pun siap menjalani hidup baru dengan status baru duda anak 3. Andre hanya minta cerai tanpa ribut-rebutan hak asuh anak dan harta gonogini. Tak hanya membuka lembaran baru dengan status baru, perceraian ini juga menutup drama dan tweet war panas yang terjadi antara Andre dan Erin. Saling sindir Andre versus Erin karena Andre menuding Erin sengaja mempersulit perceraian, sampai Andre harus memindahkan gugatan cerai dari Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang karena ditolak ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baru saja resmi menduda, Andre Taulany mengaku sudah siap gaspol lagi mencari calon istri dan menikah lagi. Netizen pun menjodohkan Andre dengan 2 janda, Ayu Ting Ting dan Natasha Rizky. Resmi sudah, Brisia Jody menjadi istri dari Jonathan Alden dalam prosesi pemberkatan di Gereja Katedral Jakarta kemarin. Dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, suasana haru mewarnai momen janji suci Jody dan Alden. Full bahagia lantaran menikah di Gereja Katedral jadi salah satu impian Jody sejak lama. Meski bukan di weekend, namun Jody dan Alden justru bersyukur bahwa menurut hitung-hitungan tanggal Jawa dan Cina, tanggal 3 Desember adalah waktu terbaik keduanya menikah. Super happy, finally kita jadi suami istri. Gak nyangka juga sih, tapi kayak ya udah. Semua teman-teman, aku pernah bilang kayak dream wedding aku juga di katedral dan dikasih kesempatan sama Tuhan untuk mengadakan wedding di katedral. Jadi sangat happy-nya tuh udah kayak ini gila banget sih gitu. Dan kebetulan tanggal baik juga kalau dicari. Kita tanggal baik, nikah resepsinya pun tanggal baik, jadi kayak ya udah pas lah gitu. Prosesi berjalan lancar, ternyata Jody kerap nangis dan deg-degan sebelum pemberkatan. Hal ini juga diakui oleh kedua orang tuanya. Tentu saja nangis haru lantaran bahagia.
Benarkah untuk menyempurnakan bahagia itu, keduanya tak ingin menunda momongan? Bagaimana pula dengan kesepakatan masing-masing antara karir dan rumah tangga? Dari kemarin sih nangis pas siraman juga, kalau pas sungkeman tuh pasti sedih kan gitu. Maksudnya sedih bahagia sih. Sedih ya, karena tuh selalu ada kata-kata melepaskan, padahal kita kan nggak lepas ya. Terus ada kata-kata jangan lupakan mama papa gitu kan, kalau kamu udah punya pasangan hidup gitu kan, sedih ya. Terus tadi saya nangis juga karena Alden bilang maafin Alden akan berusaha menjaga Jody lebih baik lagi, akan berusaha terus untuk menjadi yang terbaik buat Jody. Oh enggak, aku bisa melakukan keduanya. Jadi aku bisa setiap pagi nyiapin dia makan, bisa habis itu bisa kerja sambil ini. Makanya aku udah gak percaya lagi sama orang yang gak punya waktu untuk pasangan. Menurut aku sesibuk apa gitu loh, kayak kalau aku enggak. Yang mengandung, yang repot, yang merasakan adalah cewek, wanita, pasangan. Jadi bebas. Ya mungkin berdua dulu juga nggak apa-apa, maksudnya sedapatnya kapan aja dikasih, pasti kita bersyukur. Jody sepertinya benar-benar siap mental menjadi istri. Pasangan yang punya rencana bulan madu ke Jepang ini diam-diam justru mempersiapkan rutinitas harian dalam rumah tangga kecil mereka. Gak cuma pengantin dan keluarga pengantin yang bahagia, Lyodra yang hadir ikut bahagia melihat Jody bersanding dengan laki-laki pilihannya. Meski lagi-lagi, Lyodra dicecer soal kapan menyusul Jody dan Alden. Gak ada target, pokoknya semuanya di waktu yang tepat, dan hari ini waktu yang tepat untuk Kak Jody dan Kak Alden. Pasti, namanya juga kan kita juga temenan. Iya, terharu akhirnya Kak Jody menikah. Akhirnya menikah karena mereka emang cocok, terus mukanya mirip banget juga kan. Jadi ya seneng lah, finally udah dapat hilalnya gitu. Aku udah belajar Kak, aku udah belajar masak, cari-cari menu-menu sarapan apa aja selama 1 minggu yang sehat, yang enak gitu. Walaupun hasilnya mohon maaf. Yang penting rasa itu nanti, yang penting kan niatnya, effortnya gitu. Jadi kita harus selalu berterima Itulah kasih ke pentingnya. pasangan. Di lain peristiwa, Surya Utama alias Uya Kuya hadiri sidang untuk terdakwa pelaku penjarahan rumahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Uya yang ditemani Astrid istrinya hadir sebagai saksi dalam 2 kali sidang. Ditemui usai duduk di kursi saksi, Uya hanya memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Di sini sidangnya untuk 5 terdakwa lainnya. Tadi pertama kan 3 ya, ini 5 ya. Iya, yang ambil beberapa barang-barang lagi yang masuk ke penjara rumah saya. Pada kesempatan ini, Uya kembali menyatakan jika dirinya sudah memaafkan para pelaku penjarahan di rumahnya pada kerusuhan Agustus 2025 lalu. Akan tetapi, proses hukum tetap berjalan sebab ia hanya hadir sebagai saksi, bukan pelapor. Itu sebabnya Uya menyerahkan sepenuhnya ke penegak hukum. Yang jelas, ia hanya ingin para pelaku jera dan tak mengulangi perbuatannya.